Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan? 17 detik. Cukup. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaimin, baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting, dan sekali lagi pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup, karena sekali lagi yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata, dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik, ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Papua,
dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit. Silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura, karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah, sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan, karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal, misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja
masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Baik. Dari Bapak Gibran Rakabuming Raka, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali